Nah, mohon Pak Menteri Agama jangan takut dengan kadrun dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Ya, jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 apa 300 gitu. 300 misalnya, itu berarti penistaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini sahabatku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Indonesia damai selalu, amin Allahumma amin. Bahkan dunia menjelang masuknya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan peperangan Ukraina Rusia dan yang lain segera berakhir. Baiklah, saya ingin menanggapi terus berulahnya Saifuddin Ibrahim yang mengaku pendeta lagi-lagi mencoba membuat kegaduhan, memojokkan umat Islam. Sebelumnya Saifuddin Ibrahim ini pernah menghina Nabi Muhammad dan diputus pengadilan pada tahun 2018 atau 2019 dengan hukuman sekitar 4 tahun. Berarti 19 dihukum 4 tahun. Begitu keluar, dia membuat ulah lagi dengan membuat pernyataan kontroversi bahwa katanya ada ayat Al-Quran 300-an yang di Al-Quran tuh harus dihapus. Sebelumnya beliau melalui akun YouTube-nya membuat semacam penjelasan bahwa kenapa banyak orang radikal alumni pondok pesantren atau madrasah itu karena salah satu kurikulumnya yang bersumber Al-Quran itu memang mengajarkan radikal sehingga Indonesia kacau katanya. Nah, tetapi sebelum saya menjelaskan apa langkah yang terbaik harus kita lakukan, pemerintah dan segala macamnya, yang pertama, beliau ini kan sebenarnya asli Indonesia, tepatnya kelahiran Bima. Dia setelah tamat SMA melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Solo, mengambil Fakultas Usuluddin, bidang perbandingan agama. Nah, kemudian beliau merantau ke Jakarta, pernah juga menjadi guru di pondok pesantren Zaitun. 2 anaknya muslim semua, artinya tidak ada yang ikut agama bapaknya. Saudaraku, beliau ini awalnya Islam, kemudian murtad bahasa kita. Beliau mengaku-ngaku ahli agama, dan uniknya banyak yang percaya. Mengapa? Katanya beliau ini alumni perguruan tinggi Islam ternama, yaitu Universitas Muhammadiyah Solo. Bahkan dia pernah menjadi
guru di Pondok Pesantren Az-Zaitun Indramayu. Jadi dua inilah yang kemudian orang yakin beliau itu ahli agama. Perlu saya jelaskan kepada semuanya ya, tidak semua alumni perguruan tinggi agama Islam termasuk Muhammadiyah itu dia menjadi ahli agama. Lihat dulu fakultasnya apa. Kebetulan saya kan alumni YIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur. Kalau alumni fakultas syariah, nah baru ahli agama. Ya, saya bilang ya. Kalau dia alumni fakultas syariah, baru ahli agama. Tapi kalau maaf ya, kalau misalnya fakultas tarbiyah yang kebetulan mengambil jurusan matematika pula, ya nggak mungkin ahli agama. Apalagi masuk YIN kan juga tidak harus dari pondok pesantren. Kalau saya dulu kan mengambil fakultas dakwah, saya pun sebagai alumni fakultas dakwah belum berani mengatakan ahli agama. Saya lebih kepada ahli strategi dakwah, iya. Walaupun saya dulu pernah mondok 12 tahun ya, tapi saya merasa belum cukup, jauh dibanding kawan-kawan yang mungkin tidak terlama tapi betul-betul fokus belajar. Jadi tidak semua alumni pondok pesantren itu juga ahli agama, tergantung mondoknya juga, mondok betulan apa mondok-mondokan. Jadi intinya Saifuddin Ibrahim itu yang menjadi jualan dia kemana-mana, saya ini ahli agama, memahami Al-Quran segala macam, saya ngomongnya ngawur, itu tidak, karena beliau itu fakultas yang Zuluddin, kecuali mengambil fakultas hari, mengambil fakultas jurusan atau perbandingan agama ya. Oleh karena itu jangan percaya dulu. Nah, makanya dulu waktu saya KKN ya, ada juga teman-teman saya alumni YIN ini yang tak bisa juga menjadi imam, karena lihat fakultasnya dulu dia. Jangan kita beranggapan semua perguruan tinggi agama Islam itu pasti ahli agama seperti Saifuddin Ibrahim. Coba kita debat dulu serius dengan Saifuddin Ibrahim itu. Di mana dia ahli agamanya? Apakah ahli tafsir? Berapa ratus dia hafal hadis? Berapa ratus dia hafal ayat Al-Quran? Jangan-jangan hafal pun hanya sepotong-sepotong aja. Kalau hanya sepotong-sepotong, saya pun paham. Saya aja belum berani mengaku ahli agama. Jadi Saifuddin Ibrahim itu bukanlah ahli agama, apalagi ahli ibadah. Yang kedua, beliau ini juga konon jadi guru di pondok pesantren Az-Zaitun. Az-Zaitun ini di Indramayu. Nah, kita tahulah pondok pesantren Az-Zaitun ini kan juga timbul tanda tanya ya. Ini kepada semuanya ya. Saifuddin Ibrahim ini kan ini yang kedua kalinya melakukan ulah ini. Yang sebelumnya dia menghina Nabi, dihukum 4 tahun. Ini baru keluar buat pernyataan lagi di kanal YouTube-nya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Saya setuju. Pertama, panggil dia, polisi nih ya, proses hukum, penjarakan karena memang telah membuat kegaduhan ya. Yang kedua, akun YouTube-nya ditutup. Gitu. Dan ingat, hukuman itu betul-betul hukuman. Sebab kalau misalnya dibiarkan, artinya dihukum ringan, ini akan menimbulkan kegaduhan yang sama. Iya, saya khawatir nanti akan terjadi main hakim sendiri masyarakat. Timbulnya radikalisme, timbulnya teroris, itu setidak-tidaknya kan ada 4 penyebabnya. Yang satu, pemahaman agama yang lemah. Yang kedua, karena faktor ekonomi. Yang ketiga, ketidakadilan hukum. Yang keempat, karena diajak orang lain. 4 ini. Nah, oke. Tidak taunya pengetahuan agama, maka orang menjadi radikal. Kemudian karena kemiskinan, ya. Kemudian merasa hukumnya tidak adil. Kemudian yang keempat, karena diajak kawan. Antara 1 dan 4 itu bisa berangkai semuanya itu. Oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah tegas ya, lakukan Saifuddin Ibrahim itu hukum yang agak berat, jangan ringan-ringan Pak.
Sebab kalau hukumannya ala kadar, nanti keluar pun berulah lagi. Bapak bayangkan, tidak tanggung-tanggung Pak. Dia menyatakan ada 300 ayat Al-Quran itu yang harus dicabut, minta pula kepada Menteri Agama. Ya, tapi Menteri Agama tentu tidak sebodoh yang dibayangkan Saifuddin Ibrahim, dia pasti menolak. Tapi pasti ini membuat kegaduhan. Dan untuk bapak-bapak polisi ketahui, umat Islam nih Pak, kadang-kadang sudah capek juga, sudah patah hati, sudah bingung juga apa ya, sudah lantak langkau gitu loh Pak. Maka tidak heran kemarin ada beberapa waktu yang lalu ya, itu Muhammad Kece, ingat ya, itu kan masuk penjara, ditinju, ya, bahkan babak belur mukanya oleh Napoleon Bonaparte. Nah memang tindakan Mas Jenderal yang sebenarnya secara sama-sama napi itu salah, tapi itu merupakan kegeramannya, dia membela agamanya ya, karena Muhammad Kece itu bisa dikatakan kurang ajar, dia betul-betul menghina Nabi Muhammad, belum lagi kasus Ferdinand Huta-Hayan dan lain sebagainya. Jadi Saifuddin Ibrahim ini menurut saya, apakah dia ada yang menyuruh sehingga umat Islam ini diuji kesabarannya? Jangan dibiarkan Pak. Kalau dibiarkan Pak, nanti saya khawatir akan menimbulkan radikal-radikal lainnya. Radikal pertama tentu dia main hakim sendiri, bisa saja kan nanti Saifuddin Ibrahimnya yang dihajar atau keluarganya, karena dia tidak terlalu yakin dengan hukum Indonesia karena itu dilakukan pembiaran. Jadi masyarakat diam ini sebenarnya Pak polisi bukan berarti diam ya, ini sebenarnya semacam tak bisa ngomong lah, dia lama-lama kalau dibiarkan Pak menjadi akumulasi yang kemudian meledak akan kemana-mana, dan itu juga mempermudah para pendoktrin yang pemahaman agamanya kurang. Para pendoktrin itu ketemu contoh untuk mencuci otak orang lain yang pemahaman agamanya rendah. Maksud saya begini Pak polisi ya, jadi dia mencontohkan Muhammad Kece, mencontohkan maaf Mas Ferdinand Huta-Hayan misalnya, mencontohkan Saifuddin Ibrahim. Maka para pendoktrin ini gitu ya, mencuci otak yang disebut para pengantin itu yang kemudian melakukan bom bunuh diri karena ketemu contoh. Tapi kalau misalnya mereka yang dianggap membuat kegaduhan agama seperti Saifuddin Ibrahim itu ditangkap, dijebloskan ke penjara, kemudian penjaranya betul-betul penjara, pendoktrin ini tak lagi ketemu contoh gitu loh Pak. Jadi sebenarnya yang saya maksudkan, jangan sampai ada contoh-contoh mempermudah para pendoktrin itu mencuci otak orang Indonesia. Sudahlah agamanya kurang paham ya, ekonominya lemah, diambil pula karena terjerat dengan pertemanan, ditambah pula doktrin-doktrin yang sebenarnya salah itu, misalnya seperti itu. Saya juga membaca di media ada PGI menanggapi, PGI itu Persekutuan Gereja Indonesia ya, beliau meminta tak usah ditanggapi Saifuddin Ibrahim itu, biarkan saja, tak usah dibahas, sebab kalau dibahas dia malah keenakan ya. Ini pernyataan ini memang ada benarnya, tapi kalau dibiarkan ini memicu masalah baru. Nah, kepada teman saya pendeta ya yang dari PGI itu, maksud Bapak saya paham dan itu benar sebenarnya ya. Ini kan sebenarnya Saifuddin Ibrahim ini kan sensasi saja, dia hanya mencari nama, ujung-ujungnya akun itu kan cari duit ini ceritanya. Sekarang nih media sosial ini memang untuk cari duit. Jadi ketika menyatakan pernyataan kontroversi, nanti banyak yang like, banyak yang nonton, duit pula datang. Seperti itu kan? Tapi persoalannya Pak, kalau dibiarkan gitu ya, tidak ditangkap dan tidak dijebloskan ke penjara, Saifuddin Ibrahim ini nanti akan mengulangi perbuatannya, atau ada orang lain ngomong lagi. Nah ya, nanti ngomong lagi, ini Indonesia bakal gaduh di mana hukum kita, seperti itu. Jadi intinya saya sependapat kata Pak Menteri Mahfud MD itu, tangkap, proses hukum, penjarakan, akunnya ditutup. Kalau hanya akunnya ditutup Pak polisi, nanti bisa buat akun baru. Ya, tetapi saya minta kepada warga Indonesia lah ya, kita percayakan saja kepada pemerintah.
Kita percayakan saja kepada hukum. Kita yakin dan kita kawal terus pemerintah Republik ini agar tegak lurus pada jalan yang benar. Salah satunya memproses hukum Saifuddin Ibrahim ini. Sebab kalau dibiarkan akan melahirkan radikal-radikal dengan berbagai macam jenisnya. Tapi saya berharap itu tidak akan terjadi. Karena untuk kita ketahui radikal ini kan pasti ada penyebab. Penyebabnya ada 4. 1, pengetahuan agama yang kurang. Ini tugas ustadz, tugas MUI, pondok pesantren menjelaskan Islam itu bagaimana sih yang terbaik. Yang kedua, lemahnya ekonomi, berarti tugas pemerintah. Tugas pemerintah bagaimana ekonomi Indonesia ini berjalan dengan baik, sejahtera. Yang ketiga, penyebabnya radikal tuh dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ada ketidakadilan hukum. Kenapa yang itu dipenjara padahal kesalahannya tidak seberapa? Karena ini kenapa ini dibiarkan? Kenapa ketika misalnya umat non itu melakukan tindakan yang merugikan orang Islam kok dibiarkan saja? Sementara kalau yang dilakukan oleh umat Islam misalnya ditindak tegas keras bahkan ditumpahkan darahnya. Misalnya seperti itu. Baru yang keempat karena pertemanan. Inilah radikal itu memang harus diputus. Harus hati-hati, lihat lingkungan kita, RT kita dan segala macam. Jangan sampai mereka yang merekrut otak anak kita, mencuci saudara-saudara kita agar anak kita terjebak radikal yang dimaksudkan pemerintah itu. Akhirnya saya simpulkan. Yang pertama, Saifuddin Ibrahim betul alumni Universitas Muhammadiyah Solo, Fakultas Usuluddin. Tapi saya yakin bukan ahli agama. Bukti ketiga, tak ada satupun anaknya yang ikut dia. Anaknya mengikuti agama Islam yang benar, insya Allah. Tapi kita berharap anak-anak Pak Saifuddin Ibrahim, bagaimana bujuk ayahmu, bujuk orang tuamu, agar kembali ke jalan yang benar. Kalaupun toh tidak mau kembali ke Islam, tidak apa-apa, karena masuk agama apapun itu hak masing-masing. Tapi jangan menghina Islam, jangan mengatakan ayat Al-Quran itu ada yang keliru. Yang kedua, Pak Polisi, saya berharap ikuti saran dari Menteri Urusan Politik, HAM dan Keamanan, Pak Mahfud MD. Betul itu Pak, tangkap, proses, penjarakan, akunnya ditutup, dan kontrol semua akun media sosial yang membuat kegaduhan dari manapun, dari pihak Islam, dari pihak manapun yang kira-kira membuat kontroversi, tutup saja. Yang terakhir, kita sebagai rakyat, kita tetap tenang, tetap damai, tak usah main hakim sendiri. Mari kita terus dorong penegak hukum, kita doakan agar mereka kuat menegakkan keadilan di bumi Indonesia. Saya kira demikian. Damailah Indonesiaku, damailah bangsaku. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.